Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amalia Kartika. Saya dari kelas C05, NIM 11241403. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah berpikir kritis. Saya jujur saja, saat mengerjakan ini kondisi saya sedang cukup lelah. Tugas numpuk, pikiran bercabang, dan kadang rasanya sulit untuk fokus. Tapi justru karena itu, saya merasa penting untuk menyampaikan hal ini. Akhir-akhir ini kita sering melihat berita tentang pabrik-pabrik besar yang tutup. Headline-nya mencolok, narasinya menggiring. Banyak yang langsung berkomentar, "Wah, ini akibat dari pemimpin baru," tanpa lihat data, tanpa baca isi berita. Sebagai mahasiswa, saya merasa terpanggil untuk tidak tinggal diam, karena tugas kita bukan hanya mengerjakan tugas, tapi juga menjadi pemikir, menjadi pembaca informasi yang bertanggung jawab. Sekarang kita bahas lagi dasar dulu aja deh. Apa sih itu bangkrut? Kita mulai dari dasarkan sekarang. Apa itu kebangkrutan? Secara ekonomi, bangkrut adalah kondisi ketika perusahaan tidak bisa lagi memenuhi kewajiban finansialnya, tidak bisa bayar hutang, tidak bisa melanjutkan operasional. Tapi bangkrut itu bukan hal instan. Tidak mungkin hari ini sehat, besok langsung tutup. Pasti ada proses panjang, ada sinyal-sinyal yang sudah muncul lama, tapi kadang diabaikan. Beberapa di antaranya penurunan penjualan bertahun-tahun, beban utang yang terus naik, biaya operasional yang tidak efisien, gagal beradaptasi dengan perubahan pasar. Kebangkrutan adalah hasil dari banyak faktor, bukan cuma karena satu orang atau satu kebijakan. Jadi sebenarnya dari sini juga disimpulkan banyak PT bangkrut bukan karena di era Prabowo ini, karena kesalahan mereka sendiri, karena kesalahan manajerial mereka sendiri. Dan mungkin dampak pandemi itu berdampak sampai sekarang. Kita ambil contoh 2 PT deh, 2 pabrik besar. Sritek contohnya. Dia adalah perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Mereka sudah bermasalah sejak 2021. Utang mereka membengkak. Sementara pendapatan mereka menurun. Dan di tahun 2023 mereka masuk dalam proses PKPU. Tapi masyarakat baru heboh saat pabrik benar-benar tutup di tahun 2024. Dan yang contoh kedua ada Yamaha. Kita tahu Yamaha adalah perusahaan besar, salah satu perusahaan besar. Tapi mereka juga kena imbasnya. Mereka tutup. Sebagian PT Yamaha tutup. Yamaha mulai menutup sebagian pabriknya pada tahun 2023. Karena alasan efisiensi, bukan karena kebijakan politik, tapi karena tren pasar motor global sedang berubah. 2 perusahaan besar, 2 kasus berbeda, tapi sama-sama mengalami krisis bukan karena pemerintah baru, tapi karena kondisi internal dan global. Ini bagian penting. Korelasi itu bukan berarti kausalitas. Cuman karena 2 hal ini terjadi bersamaan bukan berarti yang satu sebab dari yang lain. Contoh,
Saya sakit kepala hari ini. Semalam saya makan mie instan. Apakah itu jadi penyebabnya? Belum tentu. Bisa karena saya kurang tidur, bisa karena saya stres, bisa karena hal lain. Begitu juga dengan pabrik yang tutup. Setelah presiden dilantik, mungkin ada pengaruh. Tapi bisa juga tidak. Kita harus cek datanya dulu. Kita harus cari dulu informasi yang relevan. Kita harus gali lebih dalam. Kita nggak menjudge terlebih dahulu sebelum mencari tahu yang informasi yang lebih relevan. Sekarang kita bahas media. Media punya kekuatan besar. Judul berita aja bisa mengubah persepsi semua orang. Satu judul itu bisa membuat opini jutaan orang berbeda-beda gitu. Contohnya, pabrik tutup di era Prabowo. Judulnya menggiring opini bahwa penutupan ini akibat dari presiden baru. Padahal kalau kita baca isi beritanya seringkali dijelaskan bahwa masalah perusahaan itu udah berlangsung lama. Sayangnya, tidak semua orang membaca isi berita. Banyak yang hanya baca judul dan lebih banyak lagi yang langsung berkomentar tanpa membaca. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman pribadi saya. Saya pribadi mengalami kondisi sulit di masa pandemi. Usaha orang tua saya nyaris bangkrut, bukan karena salah strategi, tapi karena kondisi pasar yang berubah drastis. Kami berusaha semaksimal mungkin, ganti model bisnis, kurangi karyawan, tapi tetap sulit. Karena semua orang di situ kena dampaknya. Banyak karyawan yang di PHK, banyak PT tutup, banyak UMKM yang tutup juga. Karena mereka tidak sanggup, harus membayar tanggungan, harus membayar karyawan. Dari situ saya belajar bahwa kadang usaha kita tidak cukup, dunia bisa berubah tanpa bisa kita kendalikan. Dan itu tidak selalu salah kita. Begitu juga dengan perusahaan besar, mereka pun bisa jatuh. Bukan karena bodoh, tapi karena situasi memang tidak berpihak kepada mereka. Saya sebenarnya juga sedih melihat komentar-komentar negatif di media sosial. Banyak yang langsung mencaci maki, langsung menyalahkan. Tapi apakah mereka sudah cek data? Sudah baca laporan keuangan? Sudah mengerti proses bisnisnya? Saya rasa belum. Dan itu tugas kita sebagai mahasiswa untuk menjadi suara yang lebih jernih. Kita harus bisa berkata, boleh kritik, tapi berdasarkan data. Boleh kecewa, tapi jangan sembarang tuduh. Karena kalau kita ikut-ikutan bodoh, maka siapa yang akan mencerahkan? Kita coba bedah masalah ini dengan metode Tolmin. Kan banyak yang ngeklaim banyak pabrik tutup di era Prabowo. Tapi nyatanya datanya kan Sritek dan Yamaha sudah punya utang, sudah bermasalah. Pemerintah punya peran dalam iklim usaha. Tapi ada juga yang dampak pandemi, perubahan global, dan internal perusahaan. Tapi kan presiden bisa bikin kebijakan yang menyelamatkan. Tapi masa jabatan baru saja dimulai. Tidak semua bisa diubah dalam hitungan minggu. Jadi, menyimpulkan terlalu cepat adalah bentuk sesaat pikir. Sebenarnya fenomena pabrik tutup
bukan cuma terjadi di Indonesia. Ini terjadi di banyak negara maju sekalipun. Di Amerika Serikat, pabrik General Motors, Ford, bahkan Amazon sempat menutup fasilitas karena efisiensi dan penyesuaian strategi di Eropa. Pabrik industri baja dan otomotif banyak yang mengalami PHK massal karena krisis energi dan inflasi. Sekarang kita bahas negara Jepang deh. Mereka kan negara maju ya. Tapi banyak PT-PT seperti raksasa seperti Panasonic, Sony, dan Toshiba juga mereka kena dampaknya. Ini membuktikan bahwa tekanan ekonomi dari industri adalah masalah global, bukan hanya soal pemimpin nasional, tapi soal kesiapan kita beradaptasi. Tentu saja pemerintah punya tanggung jawab, tapi tanggung jawab itu tidak sederhana menyelamatkan semua pabrik. Karena pemerintah juga manusia, mereka bukan robot. Yang bisa dilakukan pemerintah antara lain memberikan pelatihan ulang bagi tenaga kerja terdampak, mendukung sektor baru seperti ekonomi digital dan energi hijau, meringankan regulasi agar bisnis lebih mudah berkembang. Namun, semua ini bukan solusi instan, butuh waktu, butuh kolaborasi, dan butuh dukungan dari masyarakat juga. Karena pemerintah juga butuh dukungan dari masyarakat, karena mereka tanpa kita itu bukan apa-apa. Sekarang coba kita menilai pemerintah secara kritis dan objektif. Bukan berarti pemerintah tidak bertanggung jawab. Tugas negara adalah menjaga iklim usaha, menciptakan lapangan kerja, dan melindungi hak tenaga kerja. Namun, menyalahkan satu pihak tanpa melihat akar masalah hanya akan menyesatkan. Presiden Prabowo bahkan belum mulai menjalankan pemerintahan. Maka tuduhan dini yang menyalahkan dirinya atas penutupan pabrik itu sebenarnya tidak dibenarkan. Sekarang coba kita bahas dulu ini deh, rakyat negara kita sendiri. Kita introspeksi diri dulu deh sebelum kita menjudge pemerintah kita. Penutupan pabrik juga mengindikasikan bahwa industri Indonesia perlu bertransformasi. Negara-negara lain sudah beralih ke otomasi, efisiensi digital, dan industri hijau. Sementara kita masih terlalu bergantung pada model lama yang padat karya dan rentan kritis. Pemerintah perlu mendorong pelatihan vokasi, digitalisasi, UMKM, dan insentif bagi industri yang berinovasi. Namun, perubahan juga harus datang dari dunia usaha dan masyarakat. Kita harus saling membantu pemerintah dan masyarakat. Kita perlu membangun sistem ekonomi yang tahan kritis, yang tidak hanya bergantung pada pasar luar negeri, tetap juga memperkuat konsumsi dan produk dalam negeri. Karena kalau dilihat-lihat ya, negara kita tuh sebenarnya banyak akan ragam budaya kita
kita punya batik, kita punya banyak sebenarnya. Tapi kita terlalu mencintai produk luar daripada mencintai produk dalam negeri. Itu sebenarnya salah satu kesalahan kita juga. Karena kalau kita mencintai produk dalam negeri, itu artinya kita juga membantu perekonomian negara kita. Dampak sosial dan kemana sih arah kita? Penutupan pabrik bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga sosial. Ribuan pekerja kehilangan pendapatan, anak-anak mereka terdampak. Inilah mengapa kita harus bicara soal masa depan industri nasional. Apakah kita hanya ingin bertahan atau kita ingin tumbuh? Dan sekarang ya, harapan saya sebagai mahasiswa dan generasi muda. Kita kan generasi muda yang akan memimpin negara ini ke depannya. Kalau sekarang kita sudah malas berpikir, maka nanti siapa yang akan membawa perubahan? Tugas kita adalah menyaring informasi, membangun diskusi yang sehat, menjadi suara kritis yang jujur, bukan nyinyir. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita mau terus belajar dan berpikir. Ya, saya tidak sedang membela atau menyerang siapapun. Saya hanya mengajak kita semua, warga negara Indonesia, untuk berpikir lebih dalam, berpikir lebih kritis. Jadilah rakyat negara yang pintar, rakyat negara yang high value. Jadi rakyat negara yang baik. Jangan langsung menjudge ketika kita belum tahu data yang relevan. Ketika kita belum tahu informasi sebenarnya gimana sih. Dan kita jangan hanya menyalahkan. Jangan pula membela tanpa dasar. Berpikir kritis itu berarti menilai dengan adil, berdasarkan data yang konteks dan logika. Karena kita sebagai manusia sekarang pintar-pintar deh. Apalagi kita warga Indonesia ya, yang banyak sekali yang SDM-nya rendah. Dan coba kita sebagai mahasiswa kita jadi penopang mereka, untuk mengajak mereka untuk ayo kita berpikir lebih kritis lagi. Ayo kita ngajak untuk ayo kita jadi warga negara yang baik. Kita sebagai mahasiswa harus menjadi pengajak, penopang, karena SDM kita masih rendah. SDM kita sangat memprihatinkan. Kita tambahin deh, mengapa sih banyak pabrik tutup? Ada banyak faktor yang menyebabkan penutupan pabrik. Pertama, permintaan dari luar negeri menurun akibat pelemahan ekonomi global. Kedua, harga bahan baku naik dan nilai tukar rupiah lemah kan. Tadi kan saya sudah jelaskan. Ketiga, upah tenaga kerja naik, namun produktivitas tidak selalu mengikuti. Keempat, banyak pabrik yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar. Kita sebenarnya kalau mau dibilang, negara kita sangat jauh dari negara-negara yang lain. Sebut aja contohnya dua negara maju, Jepang dan Amerika. Mereka sangat maju dari teknologi, kesenjangan sosial, pendidikan, segalanya. Kita sangat jauh ketinggalan.
Sebenarnya saya juga sebagai mahasiswa tidak tahu ya, kenapa sih kita ketinggalan jauh? Apa karena kita pemerintahnya salah? Atau karena warga negara kita? Itu sebenarnya tidak bisa saya jelaskan karena saya juga tidak tahu ya. Tapi kalau kita baca-baca lagi, sekarang apalagi ya, di pemerintahan sekarang mungkin, kemarin saya sempat lihat berita Pak Prabowo sudah berjuang untuk kita. Dia rela terbang ke luar negeri untuk memperbaiki kelemahan rupiah kita. Itu salah satu effort dia untuk kita. Jadi kalian sebagai warga, kita hanya bisa berdoa semoga negara kita segera baik-baik saja. Apalagi di zaman sekarang, di era digital, sebenarnya karyawan-karyawan itu sebenarnya sudah tidak dibutuhkan. Kalau kita lihat negara maju, Jepang dan Amerika, mereka semuanya memakai robot. Tapi kita, dan untungnya di Indonesia belum terlalu dipakai, bahkan belum ya. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Gimana kalau misalkan robot itu akan dipakai di Indonesia? Apakah kita sudah berpikir ke sana? Atau belum? Saya rasa 50-50 ya. Sekarang dari saya cuman mengajak ke kalian semua untuk ayo tumbuh. Ayo kita belajar bareng-bareng jadi warga negara yang baik. Ayo kita bikin negara kita baik-baik lagi. Kita boleh kok untuk mengkritik pemerintah karena itu hak kita. Tapi jangan kita menjudge, kita kritik tanpa kita tahu permasalahannya apa. Biasanya orang Indonesia cuma lihat berita FOMO, lihat orang kritik, ikut-ikutan kritik. Padahal kita nggak tahu aslinya gimana. Jadi balik lagi sekarang, ayo kita terus tumbuh. Ayo, karena kita nggak tahu ke depannya Indonesia akan jadi negara yang seperti apa. Saya tahu berpikir itu melelahkan. Tetapi justru ketika kita berhenti berpikir, itu lebih berbahaya. Pabrik tutup adalah sinyal krisis, tapi juga kesempatan untuk berbenah, tumbuh. Kesalahan pasti ada, tapi solusi pun pasti ada. Jika kita mau berpikir bersama-sama, itu pasti akan ada jalannya. Presiden bukan dewa, tapi rakyat bukan objek. Kita semua memiliki peran dalam menghadapi krisis ini. Mari kita menjadi generasi yang tidak hanya cepat bereaksi, tapi juga bijak berpikir. Karena masa depan negeri ini bukan hanya tanggung jawab presiden, tapi tanggung jawab kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa jadi bahan refleksi. Bukan cuma untuk tugas, tapi untuk kehidupan kita sebagai warga negara. Mari kita jaga akal sehat, logika, dan empati. Karena kalau kita berhenti berpikir, kita berhenti jadi manusia. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, itu datang dari saya.
karena yang benarnya Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.